Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Benar, Kak? Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Apa isi percakapan Udin dan kakak? Isi percakapan Udin dan kakak adalah membicarakan tentang merawat dan menjaga dokumen keluarga yang sangat berharga. Apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Kesimpulan: dokumen keluarga sangat berharga, maka harus dirawat dan dijaga supaya tidak rusak ataupun hilang. Ayo membaca. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Kartu pelajar SD Nusantara. Nama: Mutiara. NIS 12345. Tempat tanggal lahir: Jakarta, 3 September 2006. Alamat: Jalan W. John. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya saja nama Mutiara. Pada kartu pelajar tersebut, di mana saja huruf kapital digunakan? Penulisan judul, nama orang, nama kota, tingkatan jalan, nama jalan. Selanjutnya, ayo berlatih. Isilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Tulislah mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Kartu pelajar SD Nusantara. Nama: Ehsan. NIS 123. Tempat tanggal lahir: Surabaya, 14 Maret 2013. Alamat: Jalan Wonokromo. Sekarang giliranmu untuk membuat kartu pelajar sesuai dengan identitasmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Mereka menggunakan kemoceng, bukan? Perhatikan gambar berikut. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Gerakan tari dalam posisi duduk. Gerakan tari dalam posisi berdiri.
Sekarang ayo mencoba. Lakukanlah gerakan tari mengikuti tahap-tahap berikut. Lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya. Gunakan hitungan 2 kali 8. Setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian. Gunakan juga hitungan 2 kali 8. Selanjutnya, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14.00. Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Lihat, pada jam tersebut terjadi perpindahan angka pada jarum pendek. Jarum pendek yang awalnya tepat di angka 2 berpindah tepat di angka 3. Itu artinya menunjukkan waktu 1 jam. Jadi, setiap perpindahan angka pada jarum pendek itu menunjukkan 1 jam. Lama waktu kegiatan 1 jam. Tahukah kamu 1 jam berapa menit? Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan dengan 1 jam. Jadi, 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang, ayo berlatih. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Waktu mulai pukul 08.00 atau 8 pagi. Waktu selesai pukul 10.00 atau 10 pagi. Perhatikan cara menentukan lama waktu kegiatan. Cara pertama, perhatikan jarum pendek. Berapa angka jarum pendek berpindah? 1, 2. Jarum pendek berpindah 2 angka. Itu artinya lama waktu kegiatan selama 2 jam. Cara kedua untuk menentukan lama waktu kegiatan. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesai adalah pukul 10 pagi. Dikurangi waktu mulai pukul 8 pagi. Jadi 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Maka lama waktu kegiatan selama 2 jam. Kemudian bagaimana cara merubah jam menjadi menit? Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka untuk merubah jam menjadi menit, kita kalikan 60. Jadi, 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Sama dengan 120 menit. Kalian bisa ulangi cara-cara tersebut untuk mengerjakan nomor berikutnya. 2. Kegiatan dimulai pukul 12.00. Kegiatan berakhir pukul 13.00. Lama waktu kegiatan selama. Berapa angka jarum pendek berpindah? 1 angka. Maka 1 jam. 1 jam sama dengan 1 kali 60 menit.
sama dengan 60 menit. 3. Kegiatan dimulai pukul 06.00. Kegiatan berakhir pukul 09.00. Lama waktu kegiatan selama waktu selesai dikurangi waktu dimulai. 9 dikurangi 6 sama dengan 3 jam. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. 4. Kegiatan dimulai pukul 07.00. Kegiatan berakhir pukul 12.00. Lama waktu kegiatan selama berapa angka jarum pendek berpindah? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 jam. 5 jam sama dengan 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit. 5. Kegiatan dimulai pukul 09.00. Kegiatan berakhir pukul 13.00. Lama waktu kegiatan selama waktu selesai dikurangi waktu mulai. 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Maka 4 jam. 4 jam sama dengan 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. Merawat benda-benda di rumah tanggung jawab setiap anggota keluarga. Ayo mengamati. Bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang-barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman yang terdapat pada halaman sebelumnya? Isi percakapan Udin dan teman-teman adalah tentang merawat benda yang mudah pecah supaya tahan lama. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Sikap yang ditunjukkan oleh Udin adalah sikap peduli terhadap benda-benda berharga dengan cara merawatnya. Sekarang ayo membaca. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. 1. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. 2. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. 3. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Perhatikan, setiap akhir kalimat pernyataan atau kalimat berita selalu diakhiri tanda titik. Kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja pukul 8, ditulis pukul 08.00. Pada pukul 08.00, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Sekarang ayo berlatih. Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam.
Tuliskan di bawah ini. Perhatikan gambar. Jarum pendek menunjuk tepat di angka 8. Jarum panjang tepat di angka 12. Udin belajar menggunakan lampu. Itu artinya malam hari. Maka kalimatnya adalah Udin belajar pukul 20.00. Perhatikan gambar. Jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Udin memakai seragam dan sarapan, maka menunjukkan waktu pagi. Maka kalimatnya adalah Udin sarapan pukul 06.00. Perhatikan gambar. Jarum pendek tepat di angka 2. Jarum panjang tepat di angka 12. Udin menonton televisi saat siang hari. Maka kalimatnya, Udin menonton televisi pukul 14.00. Perhatikan gambar. Jarum pendek tepat di angka 4. Jarum panjang tepat di angka 12. Udin sedang mencuci piring di saat sore hari. Maka kalimatnya, Udin mencuci piring pukul 16.00. Perhatikan gambar. Jarum pendek menunjuk tepat di angka 9. Jarum panjang di angka 12. Udin sedang tidur di saat malam hari. Maka kalimatnya, Udin tidur pukul 21.00. Perhatikan gambar. Jarum pendek menunjuk angka 5. Jarum panjang menunjuk angka 12. Udin sedang bangun tidur di saat dini hari. Maka kalimatnya, Udin bangun tidur pukul 05.00. Selanjutnya, ayo mengamati. Coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala. Apa alat yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Udin menggunakan kemoceng, bukan? Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menggunakan kemoceng? Gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Gerakan tari dalam posisi duduk. Gerakan tari dalam posisi berdiri. Sekarang ayo mencoba. Lakukan kembali gerakan tari seperti pada gambar. Agar lebih menarik, iringi dengan alat musik. Boleh menggunakan alat musik ritmis, misalnya saja gendang, tifa, dan tamborin. Perhatikan gambar alat musik ritmis berikut. Gendang, tifa, tamborin, jika alat musik ritmis tidak ada, boleh menggunakan kemasan-kemasan botol plastik bekas minuman. Mainkan mengikuti pola hitungan yang teratur. Sekarang, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, pemisah antara angka jam dan menit. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Pada gambar jam tersebut, jarum pendek menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit.
Jarum pendek menunjuk angka 8. Karena pagi, maka tuliskan 08. Beri tanda titik untuk memisahkan jam dan menit. Lalu lihat jarum panjang. Tepat di angka 12. Itu menunjukkan 0 menit. Maka tuliskan 00. Jadi kegiatan dimulai pukul 08.00. Jarum pendek menunjuk angka 9. Karena pagi, maka tuliskan 09. Beri tanda titik sebagai pemisah jam dan menit. Lalu lihat jarum panjang. Tepat di angka 12. Itu artinya 0 menit. Maka tuliskan 00. Jadi kegiatan berakhir pukul 09.00. Berdasarkan jam tersebut, berapakah lama kegiatan? Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Maka 9 dikurangi 8 sama dengan 1 jam. Jadi lama kegiatan selama 1 jam. 1 jam sama dengan berapa menit? 1 kali 60 menit sama dengan 60 menit. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang ayo berlatih. Hitunglah pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut selesai. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. 1. Kegiatan dimulai pukul 10.00. Lama kegiatan selama 4 jam. Maka kegiatan berakhir pukul. Bagaimana cara menentukan waktu selesai kegiatan? Caranya, waktu mulai ditambah lama kegiatan. Jadi, 10 tambah 4 sama dengan 14. Jadi kegiatan berakhir pukul 14.00. Jarum pendek tepat di angka 2. Jarum panjang tepat di angka 12. 4 jam sama dengan 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. 2. Kegiatan dimulai pukul 12.00. Lama kegiatan selama 2 jam. Kegiatan berakhir pukul 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi 14.00. Jarum pendek tepat di angka 2. Jarum panjang tepat di angka 12. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. 3. Kegiatan dimulai pukul 07.00. Lama kegiatan selama 2 jam. Kegiatan berakhir pukul 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi 09.00. Jarum pendek tepat di angka 9. Jarum panjang tepat di angka 12. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. 4. Kegiatan dimulai pukul 09.00. Lama kegiatan selama 6 jam. Kegiatan berakhir pukul 9 ditambah 6 sama dengan 15. Jadi 15.00. Jarum pendek tepat di angka 3. Jarum panjang tepat di angka 12. 6 jam sama dengan 6 kali 60 menit sama dengan 360 menit. 5. Kegiatan dimulai pukul 07.00. Lama kegiatan selama 5 jam. Kegiatan berakhir pukul 7 tambah
5 sama dengan 12. Jadi 12.00. Jarum pendek tepat di angka 12. Jarum panjang tepat di angka 12. 5 jam sama dengan 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit. Benny dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Ayo mengamati. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Boleh, nak. Asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya, nak. Itu bisa membahayakan diri. Apa isi percakapan Udin dan ayah? Isi percakapan Udin dan ayah adalah tentang Udin dan teman-temannya yang meminta izin kepada ayah untuk bermain di kolam renang. Apa saja pesan ayah kepada Udin? Pesan ayah kepada Udin adalah supaya memperhatikan keselamatan dengan cara memakai pelampung dan tidak ke tempat yang dalam. Apa yang terjadi jika pesan ayah tidak dituruti? Yang terjadi jika pesan ayah tidak dituruti adalah bisa membahayakan diri. Sekarang ayo membaca. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Bacalah kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. 1. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? 2. Tahu bagaimana caranya, nak? Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Selanjutnya, ayo menulis. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar dengan teliti. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut. Tuliskan pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini adalah contohnya. Kalian bisa tuliskan berdasarkan kreativitasmu. 1. Kata tanya apa? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? 2. Kata tanya siapa? Siapa yang bermain di kolam renang bersama Udin? 3. Kata tanya kapan? Kapan Udin dan teman-temannya bermain di kolam renang? 4. Kata tanya di mana? Di mana Udin dan teman-temannya bermain? 5. Kata tanya mengapa? Mengapa Udin dan teman-teman menggunakan pelampung? 6. Kata tanya bagaimana? Bagaimana cara bermain di kolam renang supaya aman? Itulah contohnya. Sekarang giliranmu untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Sekarang ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Mereka bermain melempar dan menangkap bola.
Melempar dan menangkap bola ada caranya. Cara melempar bola. Cara menangkap bola. Selanjutnya, ayo membaca. Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Bahasa daerah mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Sekarang, ayo berdiskusi. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang menunjukkan persatuan dalam keragaman? Coba diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. 1. Melempar dan menangkap bola. 2. Sepak bola. 3. Bola basket. 4. Bola voli. 5. Sepak takraw. 6. Kasti.